Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo. Salam sekali lagi. Halo. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan sambil menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, seolah-olah bahkan kita tidak mampu untuk menghitung-hitung kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu hanya satu yang bisa kita lakukan. Kami ingin menyembah, memuji-Mu dalam hadirat Tuhan. Saat kami jumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, segala persoalan masalah boleh lalu oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan sebuah pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Kebaikan
selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama rumah menyembahmu, selalu kau sangat berarti bagiku. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu bekerja atas ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Melawat kami ya Tuhan. Agar Roh Kudus-Mu benar-benar menjamah kami. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang dalam beban berat Tuhan mau berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita sampaikan kepada Tuhan ucapan syukur yang luar biasa, sehingga kita sampai tidak mampu untuk mengungkapkan bagaimana terima kasih kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu, rela dipaku di kayu salib. Kita pujikan ucapan syukur kepada Tuhan.
kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun pertolongan Tuhan patut kita saksikan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi pada pagi ini saya hendak bersaksi atas pertolongan Tuhan pada hari Rabu malam. Saya habis doa, saya ganti gas ya. Saya pikir besok pagi kalau pagi-pagi sibuk, malam itu saya enggak mau ganti gas karena yang punya gas biogas itu punya tandon gitu ya. Maksud saya kalau habis tidak ganti. Waktu saya tandon itu saya kasih kompor yang tunggal itu ya. Waktu saya buka kompor yang tunggal itu, lalu gasnya itu gebros gitu ya. Saya sampai takut ya, gasnya itu nyembur gitu. Tapi cuma saya ini ingat loh, biasanya gas itu kan baunya seperti kalau Bapak Ibu akan durian ya, seperti baunya durian itu ya. Tapi waktu itu kok tidak ada bau sama sekali ya. Jadi saya menghirup ini seperti enggak, cuma kuat gitu saja. Lalu saya ketakutan ya. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya kompor yang tunggal itu saya kembalikan lagi. Saya unyar gini terus, tapi enggak bisa. Terus saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya bilang sama anaknya, panggil Pak Arifin itu kan gas itu ya. Tapi anak saya juga bingung ya, gasnya itu terus nyembur gitu. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Lama-lama kompor yang tunggal itu bisa macet gini ya. Saya hanya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu karena sudah pertolongan saya. Itulah kalau saya punya Tuhan, Tuhan yang begitu penolong hati saya, karena dia punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib. Andai kata itu, untung saya tidak menyalakan kompor. Waktu itu kompor saya habis nggak jalan ya, terus kompor itu sudah saya matikan. Ya itulah kemuliaan Tuhan yang selalu diberikan kepada saya. Dan waktu malam itu saya mau tidur itu masih ada rasa takut, rasa khawatir. Tapi saya bilang pada Tuhan, Tuhan, ku serahkan ketakutanku, ku serahkan khawatirku dalam tangan Tuhan. Dan waktu itu saya dapat tidur karena semua segala ketakutan dan khawatirku dalam tangan Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan yang saya alami. Terima kasih Tuhan. Ini membuktikan bahwa perlindungan pertolongan Tuhan tetap mengalir selama kita terus berjalan dalam kasih karunia-Nya. Sehingga kesimpulannya, kalau dulu ditolong, hari ini ditolong, bahkan akan datang pun tetap ditolong oleh Tuhan. Terus apakah alasan kita mau mundur dari kasih karunia? Kita tidak punya alasan lagi. Karena roh yang ditaruh di dalam diri kita ini sebagai tiket untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kita siapkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pertengahan ibadah pagi hari ini, kami hendak mempersembahkan apa yang kami terima dari Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan,
untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Tiba saatnya kita mengambil bagian yang terindah, yaitu menerima roti dari surga, yaitu firman Allah. Kita bangkit berdiri, kita sampaikan kepada Tuhan melalui pujian ini.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur merasakan Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Yesus menolong engkau, dipulihkan keluargamu, dipulihkan hubungan suami istri, dipulihkan hubungan orang tua dengan anak. Berkat Tuhan atasmu, kasih Tuhan akan memulihkan engkau, pengharapan dan sukacita baru kita terima di dalam nama Yesus. Ini waktunya Tuhan berbicara kepada kami, dan kami mau buka hati kami, pikiran kami. Kami tidak mau mengeraskan hati kami, tapi kami mau Tuhan
hari ini kami disegarkan, kami dipulihkan, kami berkemenangan oleh karena firman-Mu yang meneguhkan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Hamba-Mu tidak bisa, hamba-Mu tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus. Biar hati hamba-Mu terkoneksi dengan Bapa, sehingga pesan Bapa tersampaikan kepada sidang jemaat. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum duduk, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Sahabat tangan sebelah katakan siap diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih tim worship leader yang luar biasa, pemain musik yang setia, ya, melayani di dalam setiap ibadah. Bisa ditayangkan slide-nya, PowerPoint-nya. Bapak Ibu, saya tidak tahu, saya tidak mengerti ketika saya berdoa menyiapkan firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus berbicara bahwa bicara tentang family, tentang keluarga. Ya, tema firman Tuhan pagi ini adalah mencabut duri dalam keluarga. Apa sih yang ada dalam keluarga? Duri apa yang ada di dalam keluarga kita sehingga itu harus dicabut? Karena hari-hari ini banyak keluarga Kristen bermasalah. Banyak keluarga Kristen yang mengalami persoalan sehingga mereka seringkali, aduh kayaknya aku sudah gak kuat lagi. Kenapa keluargaku gak bahagia? Kenapa ini terjadi dengan anakku? Kenapa ini terjadi dengan istriku? Kenapa ini terjadi padaku? Kelihatannya dari luar Pak Gembala baik-baik saja, tapi ketika masuk di dalam, wow, banyak keluarga yang bermasalah. Komunikasi yang gak jalan antara orang tua dengan anak. Hanya komunikasi, kamu sudah makan, kamu begini, itu saja. Tapi koneksi orang tua hati ke hati dengan anak, nothing, tidak ada. Sehingga anak mau ngomong dengan siapa? Anak cari pelampiasan di tempat lain dan anak mengunggah perasaan di rumah. Kalau di sini terjadi seperti itu, saya mau terbuka, saya mau jujur, itu terjadi di jemaat yang kami layani. Kelihatannya anaknya baik-baik saja, tapi kenyataannya ketika kami Kemis kemarin, tiap Kemis terakhir kami worship, kami hanya berdoa, kami hanya memuji Tuhan. Dia disentuh dengan pujian. Setelah selesai, tiba-tiba dia datang. Anak ini keras, Pak. Seorang pemuda. Tiba-tiba datang ke saya, Pak, saya ingin didoakan. Lah, kenapa ini? Kena sambar dari langit apa anak ini? Ya, ternyata hatinya disentuh Roh Kudus. Saya layani. Ketika saya doakan, dia tersumpah, tengkurap. Anak yang keras, nangis. Dia bicara bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana kehidupan mamanya. Mohon maaf bapak-bapak, kita mau terbuka. Banyak kali kita bapak-bapak gak bisa jadi teladan di rumah tangga. Kita harus akui itu. Kalau kau ingin keluargamu, anakmu diberkati, dipulihkan. Dan harus ada duri yang kita cabut di dalam diri kita. Duri itu melukai anak kita. Duri itu melukai pasangan kita. Demikian juga dengan ibu-ibu. Dengan gaya bicaramu, dengan bahasa tubuhmu, engkau melukai saudara, engkau melukai anakmu, melukai pasangan. Hari ini saya mau tanya, yang datang suami istri bisa angkat tangan. Datang dengan suami istri. Oh, yang duduknya jejeran siapa? Boleh angkat tangan yang duduknya jejeran. Wow. Lihat bisa jejeran. Jejeran apa ini? Berdampingan. Haleluya. Itu bahasa Jerman ya. Ya, kalau bisa, kalau memungkinkan boleh duduk bareng, pegang tangan. Kita akan bahas firman Tuhan. Yuk kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-25. Judul perikopnya adalah Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri,
Ulangi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, saya ulangi sekali lagi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk ini bukan berat apa? Kata tunduk di sini berarti apa? Menghormati. Kalau bahasa Jermannya ngajek. Kata tunduk di sini melayani. Kata tunduk di sini berarti apa? Memberikan kesetiaan penuh kepada suami, penghargaan penuh kepada suami. Tapi sayangnya banyak istri bukan tunduk tetapi menang. Halo Pak, ada Pak yang di sini seperti itu Pak? Alhamdulillah nggak ada. Jangan-jangan nggak ada yang ngaku. Sekarang hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihi suami istrimu, hai suami, kasihilah istrimu. Kasih itu dia diciptakan dari tulang rusuk. Dia bukan untuk diinjak jadi pelayan. Dia bukan batur, tapi dia adalah teman pewaris kasih karunia. Dia bukan dari tulang punggung, Pak. Ingat, istri itu diambil dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Maka jangan jadikan istri tulang. Bertobat, Pak. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Next. Haleluya. Ya. Apakah yang dibutuhkan untuk keluarga bahagia? Bapak Ibu, Tuhan tahu kebutuhan mendasar pria dan wanita. Dan Tuhan telah menyediakan resep untuk membangun rumah tangga yang sehat. Rumah tangga yang bahagia itu sudah ada. Rahasianya di dalam Alkitab. Yang pertama tadi apa? Suami mengasihi, istri tunduk. Ya, masalahnya adalah kita tidak selalu menaati kehendak Tuhan. Kita tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Ataupun yang jadi masalah kita nggak ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup, dalam keluarga kita. Dan sebagai akibatnya kalau kita nggak tunduk kepada firman Tuhan, kita nggak ngerti firman Tuhan adalah rumah tangga turun menjadi retak. Kita harus ngerti janji-janji Tuhan. Kita harus ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Next. Yang pertama adalah imam. Bapak adalah imam. Imam itu adalah kepala. Kepala itu artinya sumber dalam bahasa Ibrani. Ya, pria adalah kepala keluarga. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa pria adalah kepala. Yuk kita baca 1 Korintus 11. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak-bapak ini kita adalah sumber kepala. Kalau sumbernya rusak, maka yang menerima sumber ruh. Kalau sumbernya beracun, yang menerima sumber. Diperlukan seorang bapak yang bertobat untuk keluarga dipulihkan. Diperlukan bapak yang mengalami pembaharuan hidup, mengalami pertobatan, menjadi manusia baru di dalam Tuhan, untuk janji Tuhan terjadi atas keluarga. Lihat bagaimana Abraham diberkati karena Abraham bertobat. Abraham melakukan kehendak Bapa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 8 di sana dikatakan, yang aku kehendaki, Paulus mengatakan seperti itu, seorang bapak
yang dengan tangan yang suci menengadahkan tangannya berdoa memberkati istri, anak-anak dan keluarga. Pak, kalau engkau ingin keluargamu diberkati, jadilah bapak yang bertobat. Bu, pegangan tangannya bapak, Pak bertobat ya Pak. Kapan ya Pak? Berani Bu? Ngomong sama suamimu, Pak, jadilah bapak yang bertobat. Kalau kau nggak berani ngomong, doa. Doa ojo di batin, doa ngomong. Tuhan, aku rindu suamiku mengalami pertobatan. Lama-lama doa itu bukan hanya didengar Tuhan, suamiku pun paling tidak konfirmasi, omongan kamu berdua buat apa, kan seperti itu. Jangan dibatin, berdoalah supaya Tuhan mendengar dan pasangan mendengar. Ya. Kepala atau kepali itu adalah sumber, penopang, pengelola. Pria adalah sumber. Jika sumbernya rusak, maka rusaklah penerima sumber. Bisa kembali ke PowerPoint. Saya mau tanya interview. Boleh ya Pak Gembala? Ya. Yang harus dilakukan oleh seorang suami. Klik satu kali saja. Oke, yang harus dilakukan oleh suami. Sadar nggak Bu? Jangan kembali. Next. Nah, ini mau tanya kok disampaikan. Ya, satu kali saja. Oke, saya tanya kepada Pak. Siapa, saya lupa namanya Pak jenengan. Ya, menurut jenengan yang harus dilakukan seorang suami dalam keluarga itu apa? Karena seringkali suami itu gak ngerti apa tugasnya, apa kewajibannya, yang dimaui seorang istri itu seperti apa kira-kira Pak? Jenengan sudah berapa tahun menikah Pak? Loh, kok nah ini ya kelemahan sampai lali kapan aku rapi ini. Berapa tahun menikah Pak? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, oke. Kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam keluarga itu apa Pak? Menurut jenengan? Dekat Pak, supaya jemaat dengar. Ya, apa Pak yang harus dilakukan seorang suami? Mungkin banyak hal yang Ya, 3 saja lah Pak. Gak usah banyak-banyak, 3 saja mikirnya nemen jangan. Yang pertama harus bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Yang kedua, bertanggung jawab. Harus menjadi imam yang baik. Oke, wah, luar biasa, ini pelayan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Rohani banget ini jenengan ini. Yang ketiga ya harus bisa menjadi contoh dan teladan dalam keluarga. Wah, luar biasa. Jenengan panjenengan Mbak. Nah, sekarang Pak Mono. Wis angel iki wis telu isi jawab Pak ya. 3 lagi Pak. Seorang suami. Yang pertama memberikan belanja rutin setiap bulan. Betul Bapak Ibu? Betul? Jadi tugas suami yang pertama memberikan belanja rutin setiap bulan. Ya, enggak DKI bahaya itu Pak. Ya, bisa naik, jangan turun Pak. Ya. Yang kedua, kalau saya memberikan kosmetik kalau punya istri saya habis. Ya. Saya habis apa saja Pak itu yang kami berikan. Oh iya, luar biasa. Yang ketiga, ketika istri saya membutuhkan saya kapanpun saya selalu ada. Suami siaga. Terima kasih. Luar biasa ya. Jika video kita lihat apa yang harus dilakukan seorang suami. 1, 2, 3 baca. Wah, nggak kompak sekali lagi. 2, 3. Yang kedua, menjadikan istri satu-satunya pendamping dalam jangan ada nomor 2, nomor 3. Saya yakin di sini nggak ada istri yang mau digitukan, amin. Jadikan istrimu satu-satunya pendamping hidup. Yang ketiga, yuk. Yang ketiga ini khusus bapak-bapak yang baca, suaranya keras. 2, 3. Mengontrol emosi dan kebiasaan buruk. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu senyum-senyum. Oh, keren apa? Ya. Sewenangnya ibu-ibu ya. Yang keempat, bapak-bapak saja. 2, 3. Memuji hal kecil dari istri. Bu, saya mau tanya, suamimu pernah ngelem Bu? Ngelem jenengan pernah? Ih, kamu cantik hari ini. Ya jelas dari salon. Ya
tuh cantik dari salon, modalnya besar, tapi bangun tidur belum apa-apa sih ini gambar pulau-pulau itu. Terus si suami bilang, kamu cantik hari ini. Pernah Pak, Bu? Oh, puji Tuhan pernah dengan banyak ngetan ya. Memuji istri itu Pak, lek dipuji hatinya senang berbunga-bunga. Betul Bu? Tapi sayangnya banyak suami orang ngerti. Yang mulai sekarang dipuji hal kecil. Dia masak, kesukaan, terima kasih Ma, kau sudah perhatian kau masakan hari ini, masakanmu luar biasa. Walaupun sedikit kasihan kan gitu. Ya, disampaikan pujian yang sungguh-sungguh, yang tulus, bukan modus. Ya, karena banyak bapak-bapak modus hari ini. Yang kelima, 2, 3 bapak-bapak. Banyak suami-suami nggak mau mendengar. Kupingnya mungkai centelan. Centelan apa? Kacamata, centelannya masker. Tapi survei membuktikan banyak bapak-bapak sulit mendengar, nggak mau mendengar, maunya didengar. Benar Bu? Ya. Coba lihat sebelah. Jangan-jangan dia. Yang keenam, wangel, jujur sulit. Pak, pernah nggak Pak dengan minta maaf kepada istrimu, kepada anakmu? Kenapa laki-laki itu gengsinya tinggi, sulit meminta maaf? Padahal meminta maaf itu tidak menurunkan harga diri, tapi meminta maaf itu malah membuat engkau berharga dan menunjukkan penerimaan engkau kepada kelemahan pasangan, pada anak. Dengan kata maaf, hubunganmu dengan anak dipulihkan. Siapa di sini yang pernah minta maaf kepada anaknya? Katakan, puji Tuhan. Engkau bapak-bapak yang dibahagia. Oke, setuju Bu dengan ini? Nah, nggak setuju aku saja. Ya. Berikutnya next, 1 klik saja ya Pak ya, jangan double klik. Kebutuhan seorang istri. Kebutuhan seorang istri itu apa kira-kira? Pak, sudah berkeluarga Pak? Saya pikir masih perjalanan gitu, saya carikan gitu loh kan. Pak, menurut jenengan kebutuhan seorang istri itu apa Pak? Kebutuhan. Belanja pasti. Ya. Perhatian ya. Terus? Membimbing dalam menjadi teladan. Oke, klik Pak. Kasih dan penghargaan itu yang dibutuhkan oleh seorang istri. Dikasihi, dihargai. Makanya tadi butuh pujian-pujian tadi. Jangan cuek dengan pasanganmu Pak. Terus apa diajak? Dijak ngomong. Jangan tonggone sih dijak ngomong. Ya. Jujur dan terbuka. Hari-hari ini banyak bapak yang enggak jujur. Saya panjangkan. Banyak bapak yang enggak jujur hari-hari ini. Banyak bapak yang enggak mau terbuka, mengakui kelemahannya. Menutupi kelemahannya dengan marah-marah. Menutupi kelemahannya dengan emosi. Komitmen terhadap keluarga ini dibutuhkan dalam keluarga. Bapak yang berkomitmen. Yang kelima, bapak yang bertanggung jawab kepada keluarga. Kiranya ini ada pada setiap hati dan pribadi setiap kaum pria yang duduk mendengar firman Tuhan ini. Fotoan Bu, pasti yang ini loh gitu ya. Ya perlu itu disalin di sana, diminta nanti ya. Amin. Duh ibu-ibu nggak amin. Amin ya ibu. Amin. Ya next. Oke, bagaimana kondisi keluargamu hari ini? Halo, coba bertanya kepada dirimu, introspeksi. Bagaimana kondisi keluargamu? Apakah keluargamu seperti mobil yang salah satu businya mati? Mobil itu punya 4 busi rata-rata di Indonesia ini.
Kalau businya mati satu bisa jalan nggak Pak? Bisa. Tapi tenaganya kurang. Terus harus setengah komplit. Jalannya gandul-gandul gitu. Kalau orang yang lihat, ya biasa dia jalan. Tapi yang nyetir ini yang merasakan tenaganya nggak ada. Sehingga ketika ada tanjakan, mobil itu pasti nggak kuat naik. Demikian juga dengan keluarga yang nggak sehat. Dari luar baik-baik saja ke gereja, senyum di depan orang, tapi di dalam ini ada tekanan batin, ada pergumulan, ada kegelisahan, ada kecewa, ada marah yang engkau simpan. Itu harus kita selesaikan pagi ini untuk keluarga dipulihkan. Adakah duri yang sering kali menusuk dan membuat sakit dalam keluargamu? Apa sih duri-duri itu? Gak kroso, tapi itu semakin menekan, menyakitkan. Dan itu harus dicabut, itu harus dilepas, itu harus dibereskan untuk keluarga mengalami janji dan kemenangan Tuhan. Next, adakah duri-duri dalam keluargamu, dalam hidupmu? Yang pertama, egois. Itu duri. Egois itu merusak dirimu sendiri dan merusak pasangan. Egois itu merusak dirimu sendiri dan merusak hubunganmu dengan anak dan semua orang. Yang kedua, hobi itu baik. Tapi hobi yang pertama kita akan bahas 3 duri ini: hobi, egois, dan kekanak-kanakan. Kidung Agung 2:15 berkata seperti ini: tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur yang kami sedang, kebun-kebun anggur kami yang sedang kebun anggur itu adalah sebuah keluarga yang sedang berbunga, yang kita rawat sehingga kebun anggur ini mendatangkan berkat bagi kita. Kebun anggur itu adalah sebuah keluarga, dan ada rubah-rubah kecil yang tidak kelihatan. Makanya di Timur Tengah kebun anggur ada menara di atas untuk pengawas itu melihat, karena rubah ini kecil nggak kelihatan, dan itu harus dilihat dan harus disingkirkan. Seringkali kita nggak melihat kebiasaan diri kita yang buruk, yang kita anggap remeh, tapi itu menyakiti pasangan kita, itu menyakiti hati anak-anak kita, itu tidak membuat keluarga kita bahagia. Kita akan bahas kekanak-kanakan. Saya mau sampaikan, kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia, tapi dari apa? Kedewasaan seseorang diukur dari apa? Halo? Dari tanggung jawab. Cinta akan bertumbuh dengan sehat apabila kedua orang yang terlibat di dalamnya memiliki tingkat kedewasaan yang setara, yang seimbang. Ya, perlunya kedewasaan rohani di dalam keluarga. Yang pertama kita akan bahas egois. Sikap ini sangat merusak dirimu sendiri, dan sikap egois ini merusak hubunganmu dengan pasanganmu, merusak hubunganmu dengan anakmu, merusak hubunganmu dengan semua orang. Ini egois. Tapi sayangnya banyak orang gak menyadari bahwa saya seorang yang apa? Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, merasa diri paling benar. Ada hukum yang tidak tertulis seperti ini. Istri, yang pertama, ayat pertama, istri selalu benar. Yang kedua, ayat yang kedua, jika istri salah, maka kembali ke ayat artinya apa? Oh, nah ya itu hanya guyonan saja, tapi itu banyak terjadi juga. Benar nggak Pak? Tuh, ada ya. Ya, merasa diri paling benar, pendapatku harus diterima. Nggak bisa Pak, harus seperti ini. Istri yang dominan, ada seperti itu.
istri yang egois. Kepala ini bagianku, enggak, kamu nggak usah ikut-ikut ini. Ada yang seperti itu. Ada juga bapak yang otoriter. Pertanyaannya, hari ini ibu macam apa engkau? Atau bapak seperti apa engkau? Mohon maaf di mata pasangan dan di mata anak-anak. Engkau mungkin di sini pelayan yang luar biasa. Mungkin engkau menyampaikan firman, tapi mohon maaf hidupmu enggak jadi teladan bagi pasangan. Hidupmu enggak jadi teladan bagi anak. Hidupmu enggak jadi teladan bagi jemaat. Saya nggak mau terjadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan yang ngomong itu, terus ketika ada istri saya mencet, saya mau terbuka dengan pasangan saya, merasa diri paling benar. Yang kedua, semua harus berjalan sesuai keinginan apa yang aku seperti ini. Enggak, pokoknya seperti ini. Enggak, kalau ada kata pokoknya itu bahaya. Ada yang seperti ini Bapak Ibu, itu sangat melukai hati anakmu. Mungkin maksudmu baik, mungkin tindakanmu baik, tapi cara komunikasimu yang gak baik. Diajak ngobrol anakmu, maksudnya baik seperti ini loh nak. Gak langsung muncul. Halo, apakah kau model orang tua seperti ini? Aku. Yang berikutnya, mengharapkan pasangan anak untuk kamu pancet kayak mama. Sekarang itu, lihat enggak kamu? Anak gak bisa diatur, kamu gak bisa berubah. Mohon maaf, yang gak bisa berubah sebetulnya. Jangan sombong. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya bisa. Sama Bu. Saya duduk seorang lelaki yang gak mau dengar, keras, marah, melukai hati anak saya. Yang pertama khusus, anak saya belum bertobat. Tapi ketika saya belajar firman, jujur Pak, saya diberkati ketika saya ikut pria sejati. Saya dihabisi habis-habisan di situ. Dan dari situ saya mulai berubah. Pulang dari situ saya peluk anak saya. Maafkan Bapak. Saya nangis di pelukan. Hari itu terjadi rekonsiliasi saya dengan anak saya. Hari ini puji Tuhan, keluarga kami diberkati. Hubungan saya dengan anak-anak dipulihkan. Jangan hanya menganggap pasangan, mengharapkan, menuntut dia berubah. Istrimu, anakmu, suamimu yang berubah. Dan ayo dimulai dari kita. Berikutnya, memberi pasanganmu dan anakmu perilaku apa? Maksudnya apa? Jika anakmu kamu ngomong hanya diam, jika istrimu atau suamimu ketika engkau ngomong panjang dia hanya diam saja, engkau seorang. Kenapa dia diam? Karena ketika dia ngomong engkau langsung sampaikan nada tinggi. Dia ngomong engkau tambah tinggi, dia ngomong engkau tambah tinggi. Dia memilih di hati-hati. Itu melukai anakmu, itu melukai pasanganmu, itu mencederai keluarga dan bahkan mungkin orang tuamu tersakiti oleh perilaku. Apakah engkau model seperti ini? Berikutnya, mengabaikan kebutuhan keluarga. Loh enggak Pak Teguh, aku sudah apa? Tadi Pak ngomong apa? Kosmetik, belanja semua tercukupi. Tapi engkau tidak bisa memberi rasa kasih sayang, waktu enggak ada. Banyak bapak itu bangga dan sombong ketika memberi kemewahan. Tak cukupi semua, tak cukupi. Tapi pelukan tidak dia berikan. Keteladanan dia tidak berikan. Sayang, waktu, perhatian, tidak pernah
seorang yang egois dan sombong. Menuduh pasanganmu, kamu egois, papa kamu egois, ngomongnya terus. Sebetulnya engkau sendiri yang egois, menutup kemarahan egois, menuduh orang lain yang egois. Sering mengancam, mengakhiri hubungan. Ada, aku kamu Kristen tak tinggal. Kamu apa? Saking apa? Aku muan-muan sama kamu. Itu didengar anak. Tak ada damai di rumah. Hari ini engkau yang egois, gak perlu angkat tangan. Taruh tanganmu di dada. Jika indikasi-indikasi ini ada dalam diri, kau hanya perlu taruh tangan kananmu di dada. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Beri kerendahan hati. Next, yang kedua, hobi. Hobi ini menarik. Hobi ini menyegarkan, merefresh diri kita. Tapi hobi ini bisa menghancurkan keluarga jika engkau tidak bisa mengendalikan hobi. Apa? Mancing. Nah, kebetulan saya juga usaha pancingan, ya Pak Nono ya. Mancing, pokoknya malah aku Sabtu sama Minggu aku mancing. Sekarang waktu bagi keluarga. Ada lagi, mohon maaf Pak, game keluarga muda. Waduh gini. Terus Pak tolong ya Pak, aku tak belanja sebentar, anaknya masih kecil. Bisa sudah ini. Anaknya masih kecil, ada di mana ini? Ya Pak, ada kereta itu. Nah, kereta yang bisa didorong itu, anaknya taruh situ. Pak tolong ya Pak, aku tak belanja. Oke, anak yuk. Jangan tahu, pegang ini terus anaknya digoyang-goyang sama kakak. Anda seperti ini. Lupa tidur. Hobi terus, ngegame terus. Hobinya menjadi yang utama. Pelihara burung. Burungnya burung ocehan itu yang besar-besar burungannya ini. Terus ketika luar kota, saya ditakut wis mau PP. Apalagi, sudah kamu kasih makan? Tahu nggak Pak? Itu berapa lek jenengan kuat Pak? Tapi lek ibu istri jenengan ini suwe-suwe yo, belai Pak. Bisa jadi kulit panggul nanti istri jenengan. Ayolah, jangan sampai hobimu, kesenanganmu itu menyengsarakan keluarga. Ibu-ibu juga sama. Hobi kemana? Ke mall. Ke mall bisa seharian. Ya untung pasar matahari terbakar. Tadinya itu Pak Nono mau beli lombok Ibu Pak. Lihat di atas ini matahari diskon 50%. Lomboknya kari beli. Nggak ya cerita ilustrasi saja ya. Lihat bajunya, dasternya diskon. Lupa hal yang utama, yang urgent, hanya untuk kebutuhan, hanya untuk kesenangan dan keinginan mata. Salah prioritas. Prioritasnya mana? Anak-anak, pemuda. Allah bisa nanti tugasku Pak Teguh 1 minggu lagi mau main saja terus. Waduh besok maka kejar paket semalam suntuk dikerjakan tugas itu maksimal nggak? Maksimal. Ayo bertobatlah. Apa yang selama ini mencengkram matamu, mencengkram pikiranmu, melek moto HP. Ayo jujur, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, melek moto HP. Doa, nah ingat Pak Teguh. Mau tidur? Apa? Jujurlah. Jangan jadi manusia yang murah. Ayo sadar. Itu mengikat hatimu, mengikat pikiranmu.
Sampai-sampai mengabaikan dampak negatif dari hobimu itu. Tahu besok aku kerja berangkat pagi, sampai jam 2 pagi. Besoknya bangunnya terlambat pagi. Yang sekolah gurunya nerangkan, ya loh, cari tempat duduk di belakang, terus pujian penyembahan di belakang. Ini ya loh. Haleluya. Saya tekankan kepada pemain musik, lain dulu. Besok kamu pelayanan, jangan tidur malam-malam. Setelah pelayanan capek, cari duduk belakang. Terus apa yang terjadi? Terima kasih Pak Teguh. Firman-Nya sungguh membuat saya ada di dalam hadirat Tuhan. Apa? Tidur di belakang. Kalau boleh tak lempar sepatu saja. Ya, ayo kita harus tahu skala prioritas. Jangan hobimu sampai membuat engkau melupakan atau mengabaikan dampak-dampak negatif. Tidak ada waktu bagi keluarga. Kadang maksa. Saya punya teman yang hobinya mancing, Pak. Makanya saya gambarin mancing. Dia mancing sudah hari-hari dia kerja, apalagi kerjanya luar kota. Kalau pulang istrinya anaknya dijak memancing, padahal anaknya aku gak suka Pak, diajak saja dipaksa. Pak. Ya. Tapi saya yakin di sini tidak. Ya, ayo kita sadari kalau ingin keluargamu dipulihkan, keluargamu diberkati. Ya, egois itu duri yang menusuk. Kedua, hobi-hobimu itu jangan sampai itu menusuk pasangan, melukai hati anak. Yang ketiga, yang terakhir, ke kanan. Wis tuwek rambutnya wis putih, tapi gayane jelek, jelek ngayelke. Ya. Kekanak-kanakan itu seperti apa? Pemarah. Lek gak cocok atine, lihat anak kecil itu. Ketika sesuatu gak cocok, putus, wahelis. Ada seperti itu, orang tua seperti itu. Saya cuma bilang, anak kok mau model begini, yoyono. Pemarah, tidak bisa mengontrol emosi. Kalau marah meledak-ledak. Ada seorang ibu marah, hatinya dibalik duit. Meja kaca itu keluar. Bukan bapak, ibu-ibu yang seperti ini. Setelah itu minta belikan HP, suaminya lagi, aduh. Apakah kita seperti itu? Ya, tidak ada kepedulian, minim. Ini semua fokus kepada dirinya. Anak-anak kan gitu toh. Ada dua dibagi. Gak mau ini punya aku. Ada model seperti itu. Dia mengutamakan dirinya. Kalau nggak seperti dia mengutamakan keluarganya. Dan jangan ini untuk anak kita, ini untuk kamu. Itu model bapak yang kanak-kanak. Semua fokus kepada dirinya, nggak mau berbagi, tidak bisa memberikan pendapat yang rasional atau masuk. Semuanya berdosa. Aku senang ya aku lakukan. Ini anak-anak mikir awak ede, nggak peduli istrinya bawa bapaan. Ini banyak bapak yang oh iya ya. Banyak, tapi nggak di sini. Gunung Kawi nemuin sana loh, sampai Gunung Katu. Ya, mulai si pacaran Pak, diterminal pasar, busuk-busuk, digawannya saya ini nang pasar. Sudah ya Ma, aku di mobil, aku di sepeda kok. Dari jauh lihat langsung istrinya bawa ini di jalan ya. Ada Bu? Ada Bu? Nggak ada. Ayo sama-sama ya. Seperti ini pernah saya lakukan. Yang saya ceritakan bukan orang lain, diri saya sendiri. Dulu tuh. Ya, saya sekarang sudah bertobat. Saya egois, saya lemah. Dan firman ini sebelum saya sampaikan,
ingin menolak saya. Ya, bersikap baik jika ada modus. Tapi agama, ya sama-sama ngertilah yang dewasa. Ya toh, Bu, hati-hati ya Bapak. Wes Bu, dilayani ternyata ada ya sama, istri juga gitu. Kayaknya dibelikan HP, waduh, diapakan suaminya, diantar kemana-mana di rumah saya terbaik, eling Pak. Ya Pak ya, eling Pak, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya, ini terjadi di dalam rumah tangga saya. Ya, mari kita belajar berbuat baik dengan tulus, melayani dengan kasih, suka melontarkan kata-kata kasar dan maki. Ngomongnya kan bisa didengar. Kebun binatang ada sehari-hari di rumah tangga itu. Ada yang seperti itu, Pak. Berhenti. Ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari sisi emosi dan moral. Tidak ada keteladanan. Ada seorang pemuda yang datang kepada saya. Dia sampaikan, saya kecewa dengan Bapak, saya kecewa dengan Mama. Mereka pelayanan singer, tapi kehidupan di rumah tangga. Suatu ketika mamanya goceng papanya ketika dia pulang dari hajatan. Apa yang terjadi? Pulang papanya sedang dalam kondisi mabuk berat di rumah muntah. Pak, Bu, itu tertancap dalam pikiran anak. Saya kecewa, saya marah. Bapak model apa itu? Muntah di ruang tamu, muntah di kamar, baunya rumah gak karuan. Saya suruh bersihkan, saya keluar Pak. Saya tak merokok, saya jadinya. Ayo Pak, itu melukai hati anak. Bertobat supaya keluargamu dipulihkan. Berhentilah bukan hal yang buruk. Jika engkau ingin keluargamu dipulihkan, jadilah engkau teladan supaya engkau mampu memeluk anak, menangis bersama, bersyukur dan memberkati anak. Jadilah teladan, jadilah teladan. Kiranya firman ini pun memberkati kita semua. Yang terakhir, next, kesimpulannya, sesungguhnya untuk membangun pernikahan yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang tidak sesukar yang kita bayangkan. Gak sulit Pak Bu. Dimulai dari seorang bapak dan ibu yang mau bertobat dan mau berubah. Cabutlah duri selagi masih kecil. Jangan biarkan duri itu menusuk makin dalam sehingga pada akhirnya susah untuk dikeluarkan. Aku yang memang seperti ini mah, aku gak bisa berubah. Itu namanya kamu keras kepala. Berubahlah. Miliki kedudukan diri. Engkau dan keluargamu diberkati. Hargai dan tempatkan pasangan kita sesuai dengan porsinya. Berani meminta maaf dan terus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan dan dengan pasanganmu, dengan anak-anak. Berkat Tuhan atasmu. Di akhir ibadah ini, di akhir khotbah ini, saya ingin memberikan satu kuis. Hadiahnya 100.000. Ada seorang raja, cluenya seorang raja Israel. Dia berlaku kekanak-kanakan. Dia marah dengan anaknya sendiri dan dia mau bunuh anaknya. Siapakah nama raja ini? Ya, Saul, puji Tuhan. 100.000 sebentar ya Pak. Oh iya ya, baru sesuai. Ya,
Saul seorang raja yang apa? Mau membunuh siapa? Anaknya siapa Pak? Yang mau dibunuh? Halo, anaknya siapa Pak? Di kitab mana Pak? Tak tambahi laginya kan? 200. Ini Pak. Kitab mana? Ya toh? Puji Tuhan Pak. Ada yang tahu di kitab mana? 1 Samuel. Ya, memang kisahnya di sana. Ada lagi yang jawab di mana? Di Alkitab Pak Teguh. Semuanya benar. 1 Samuel 20. Ya, di dalam ayat 28 sampai 33 di sana dikatakan bagaimana seorang bapak yang gak dewasa, dia marah karena gak sepaham dengan siapa? Anaknya Yonatan. Dan dia mau bunuh anaknya sendiri. Betapa bahayanya seorang bapak yang belum dewasa. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Dipulihkan keluargamu, dipulihkan pribadimu, dipulihkan anak-anakmu. Saya ganti musik. Semua tutup mata dan koreksi pribadimu dengan Tuhan. Jika engkau duduk bersebelahan dengan pasanganmu, pegang tangannya, katakan aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi. Pegang pasanganmu, jabat tangan dan katakan sama-sama, mari kita jadi teladan bagi keluarga. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagiku. Selidikilah, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Pak, saya yakin sementara firman Tuhan disampaikan tadi, Roh Kudus berbicara secara khusus kepada bapak-bapak. Dan jika firman ini menempelak engkau, menegur engkau, mengingatkan engkau, jangan tolak itu Pak. Jangan tolak firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus berkata, aku akan memulihkan engkau, akan memulihkan engkau. Tapi akui kelemahanmu, akui dosa-dosamu. Jangan malu, akui saja. Semua tutup mata, gak ada yang buka mata. Semua berhubungan dengan Tuhan. Dan saya rindu memberkati bapak-bapak yang hubungan dengan anaknya tidak baik, hubungan dengan saudara, hubungan dengan
Datangi pasanganmu, minta maaf. Datangi anakmu, minta maaf. Aku akan dipulihkan. Berkati bapak-bapak yang mau bertobat dan mau berubah. Ibu, apa yang melakukan hari kesalahan ibu? Adakah firman ini menegur engkau, mengingatkan engkau? Ada sesuatu yang engkau sadar hari ini aku harus berubah Tuhan. Bu, Tuhan mengasihi, Tuhan rindu memulihkan keluarga. Apa yang hari ini ingin mengalami perubahan dalam hidup, angkat tangan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhabis dirimu. Berjuang sampai akhirnya kau dapat hingga telah kulihat. Mari Bapak Ibu kami berdiri bersama-sama kepada Tuhan. Berkatlah jemaat, berkatlah setiap keluarga dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan rindu memulihkan engkau dan keluargamu. Akui segala kesalahan, akui segala dosa, akui segala kelemahanmu. Ampuni pasanganmu, ampuni anakmu. Berkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberkati anak-anakmu dan memberkati pasanganmu. Sebut namanya, berkati dia. Anak-anak, kamu muda, sadari kelemahanmu, lepaskan apa yang mengikat engkau. Akui itu dan berubahlah. Tuhan mengasihimu. Biar janji Tuhan terjadi bagi hidupmu. Lepaskan apa yang mengikat engkau dan membuat engkau gak bisa bertumbuh. Lepaskan apa yang membuat seringkali membuat papa, mamamu marah. Minta ampun, akui. Aku akan dipulihkan, aku akan diberkati. Hari ini akan terjadi pemulihan jika engkau mau mengakuinya. Hari ini akan terjadi pemulihan jika engkau mampu mengakui, minta ampun dan berjanji tidak melakukan lagi. Maka akan terjadi pemulihan yang dahsyat bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi masa depan. Bapa di surga, hamba selesai berbicara, tapi aku percaya firman ini akan terpeterai bagi setiap jemaat yang mendengar, memberkati setiap kaum pria, memberkati setiap kaum wanita, memberkati anak-anak mudamu yang ada di tempat ini. Masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi anak-anak muda, dan jadikan kami seorang bapak dan seorang ibu yang menjadi teladan, seorang papa mama yang mampu menguasai diri, mengontrol emosi, mampu mengontrol perkataan kami.
atas kami. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas-Mu. Berkat hikmat Raja Salomo menjadikan Engkau berhikmat dan bijaksana, mengerti dan tahu skala prioritas dalam hidupmu. Kasih Tuhan membebat hidupmu, dan kemurahannya, kasih sayang Tuhan akan membawa engkau kepada damai dan sejahteranya. Jadilah seorang ibu yang bertobat, jadilah seorang bapak yang bertobat, jadilah seorang kaum muda yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Berkat Tuhan atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengubahkan, memberkati kami. Haleluya, amin. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pelayanan hambanya Pak Pendeta Teguh. Semakin hari semakin berbagai Tuhan luar biasa. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Enggak angkat tangan, angkat hati saja. Karena hati ini adalah fokus utama dalam hidup kita. Kita akan mempersembahkan persembahan yang kedua untuk pekerjaan bulan Jumat ini. Kita akan melihat tayangan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga gereja. Hidup
bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Ibadah raya hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 akan dilayani dari tim pelayanan Menara Doa Kota. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 26 Maret 2023, Bapak dan Ibu Agus Irianto, Ibu Ana Maria, dan Ibu Sri Sumini. Jadwal pelayan kolektan Minggu 26 Maret 2023, Ibu Endang dan Ibu Sunarmi. Demikianlah rangkaian pengumuman dan ibadah yang dalam sepekan ini yang sudah ada di depan kita. Kita senantiasa bawa dalam doa-doa kita supaya perjalanan ibadah sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan. Ini ada tambahan bantuan doa buat Bu Sarmi yang sudah mengalami kelemahan tubuh dan sudah mulai pikun, nggak tahu usia berapa ini ya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin melalui doa, pasti semuanya jadi mungkin. Untuk doa berkat kita persilakan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa Surga atas kasih karunia-Mu yang telah menolong kami semua, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan sekalian, juga hamba Tuhan yang mengabarkan kabar baik untuk kami. Tuhan memberkati, Tuhan memakai lebih lanjut dengan hikmat dan pengharapan-Mu yang berlimpah. Hamba berdoa bagi sekalian jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, cita-cita dan harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Bapak Pendeta Teguh yang telah menyampaikan kabar baik dari kami. Tuhan memberkati beliau dan keluarga. Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan beliau. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Ibu Sari. Tuhan memberkati dengan semangat iman yang segar dalam hidup mereka. Tuhan memberi kekuatan baru. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri, TNI dan Polri, juga seluruh para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan membimbing, Tuhan membimbing dan memberkati beliau-beliau sekalian. Pasukan malaikat-Mu menjagai NKRI, seluruh provinsi diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan keselamatan. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan di Kota Malang. Tuhan memberkati dengan semangat kebersamaan yang saling support, saling menghormati, saling membangun satu dengan yang lainnya. Nama Tuhan dimuliakan. Berdoa pula untuk persiapan Paskah. Tuhan memberkati seluruh panitia dengan hikmat-Mu dan segala kebutuhannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Hamba berdoa juga seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban
Tuhan memberkati setiap hati, setiap kehidupan umat-Mu yang sudah mengorbankan korban-korbannya di hadapan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk kegiatan ibadah di pekan depan ini, hari Minggu. Tuhan memberkati seluruh ibadah yang diselenggarakan. Akhirnya saudara yang siap menerima berkatnya, tegakkan tangan-Mu di hadirat-Nya. Pulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan dirimu sebagai saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan Roh dan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman-Mu dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang dalam damai sejahtera.